Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lanjutan dari video pertama kemarin. Kalau kemarin kita belajar shortcut key di bus, sekarang kita akan belajar hal yang sangat basic, sangat mendasar, yaitu manajemen directory di terminal. Directory atau disebut juga dengan folder, suatu komponen file system, suatu komponen di dalam sistem operasi yang dapat menyimpan file atau folder yang lain, directory yang lain. Oke. Sekarang kita akan mulai dari ini. Lihat di sini ada yang akan kita pelajari: pwd, ls, cd, mv, mkdir, dan rm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perintah. Yang pertama kita perlu mengenal pwd dulu. Oke. pwd. Apa pwd? pwd adalah print working directory. Dengan pwd kita menyuruh bus untuk memberikan informasi kita sekarang berada di folder yang mana. Kelihatannya ini saat ini nggak penting ya, karena mungkin kita bisa gini, media ya, pas kita bisa langsung memberikan informasi di prompt bahwa kita sekarang berada di media 2. Ini di sini kita nggak perlu pwd, sama aja posisi informasinya. Tapi masalah akan mulai muncul ketika Anda menggunakan komputer lain, Anda menggunakan mesin lain, mungkin di server yang setting defaultnya bus tidak memberikan informasi apapun ketika Anda berpindah directory. Nah, di situ pwd akan berguna, dan di tempat-tempat yang lainnya. Oke, sudah ya. Kita kembali lagi ke home ya, pwd home master. Oke, ini yang pelajaran pertama. Oke, sekarang kita masuk ke ls. ls ini adalah perintah list. Nah, kita bisa melihat panduan ls dengan man ls list directory contents. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu ya, Dolphin. Dengan file manager di Ubuntu yang dulu Nautilus, di Kubuntu ada Dolphin, ini Dolphin, di Mate ada Caca, di Cinnamon ada Nemo, dan yang lain-lain, file manager yang lain. Dalam sekali kita membuka file manager, kita sudah melakukan perintah ls. Sebenarnya kita melihat seluruh isi directory ya, saya kembalikan dulu ya, view mode default. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita bisa melihat file-file yang dan folder-folder di dalam sebuah folder. Kita sekarang ada di, nah ini pwd nih. Nah, home master sama. Kita bisa melihat isi apapun file yang ada di sini. Sekarang bagaimana dengan di terminal? Sama, ketikkan ls. Nah, pwd dulu ya. Posisi kita sudah sama. Home master ini juga ya. Ya. Kita bisa melihat file apa saja yang ada di sini. Ini ada folder video-video tadi, PDF, program.c, source code ini txt. Oke, ini folder yang biru ini video, ini file teks biasa, ini executable. Oke, sekarang ini ls yang dasar. Anda akan sangat-sangat membutuhkan ls ini ketika bekerja dengan directory, ketika nanti mungkin Anda akan berurusan dengan menginstal aplikasi. Nah, kesulitan orang-orang ketika mau menginstal aplikasi di Linux, dia tidak paham bagaimana cara menggunakan perintah cd ls manajemen directory, dia nggak paham. Ini sekarang Anda harus paham. Oke, ini ls yang dasar. Sekarang kita lihat man ls. Kita melihat variasi perintah ls itu sangat-sangat banyak. Seperti ini, segini banyaknya. Kenapa kok banyak ya? Karena memang itu semuanya penting, tapi yang Anda butuhkan mungkin tidak semuanya. Oke, sekarang saya tunjukkan ls yang basic ya, main L. Nah, main L seperti ini tampilannya. Oke, Anda akan familiar dengan ini jika Anda melihat di file manager Anda, kontrol
view modenya kita ubah ke details. Nah, sama dengan ini, sama persis dengan ini, kita bisa melihat detail dari sebuah file dibentuk dalam sebuah tabel seperti ini, kolom. Nah, ls-l kita bisa melihat lebih lengkap. Oke, daripada sekadar ls gitu saja. ls-l beda. Oke, seperti ini. Sekarang kita bisa melihat selain ls-l, kita perlu, kalau di file manager kita bisa Dolphin alt titik, kita bisa melihat file-file yang tersembunyi. Iya, seperti ini. File-file yang tersembunyi, hidden files. Oke. Alt titik. Oke. Sekarang bagaimana dengan di terminal? ls main a. Main a ini show all. Kita bisa melihat semua file yang tersembunyi. Nah, seperti tadi. Oke. ls main a. Oke, sip. Anda diharapkan dengan ini bisa tahu nanti kalau misalkan ada file yang tersembunyi, Anda bisa melihatnya. Ya, kita bisa menggabungkan ls main l ya dengan main a. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Ya. Nah, lebih panjang kan? Kita bisa melihat tidak cuma file yang biasa tapi juga file yang tersembunyi. Seperti ini. Oke. Kalau tadi kita tulis ls main l main a, sebenarnya kita bisa gabungkan ls main l a. Ya, seperti ini. Sama hasilnya. Itu lebih ringkas. Oke. Sekarang kalau kita melihat ls main l yang ada di kolom sebelah sini, kolom ini adalah ukuran filenya. Terlihat tidak manusiawi karena ini ukurannya bytes. Sekarang ls main l kita kasih h. H itu human, manusiawi. Nah, ini akan lebih manusiawi. Lihat ini, megabyte. Oke. Ya. Oke, sudah. Sekarang cukup dengan ls. Sekarang kita perlu berlanjut ke cd. cd ini change directory. Maksudnya kita berpindah directory. Kalau di sini yang namanya cd itu kita misalkan pindah dari home master, kita pindah ke misalkan unduhan dengan klik. Nah, sekarang bagaimana ls ya? Kita kan nggak bisa ngeklik di terminal. Bagaimana kita pindah ke folder unduhan? Mudah sekali. Dengan menggunakan perintah cd, tekan huruf u n d u h a n. Kita ketik. Tidak boleh salah. Huruf besar kecilnya sangat berpengaruh. Oke, enter. Ya, oke, pwd. Posisi kita sudah sama. Home master unduhan ya, ini sama ini dengan ini. Sip. Sekarang saya tunjukkan. Kita pindah ke atas, oke. pwd. Pindah ke home lagi, oke. Sekarang bagaimana kita pindah ke folder unduhan tadi dengan mudah? cd spasi u saja, lalu kita tekan tab. Nah, bash akan otomatis melengkapi nama filenya atau nama foldernya, dan kita tidak usah mengetik. Enter. pwd hasilnya sama. Nah, ini mudahnya bash. Selain yang kita pelajari di video pertama mengenai shortcut keys, sekarang kita punya shortcut key baru yaitu tab. Misalkan sekarang kita lihat ls di unduhan ini apa aja isinya. Kita temukan folder-folder ya, yang di dalamnya ini dalam namanya ada spasinya. Bagaimana mungkin kita bisa cd ke dalam folder yang ada spasinya? Mudah, sama dengan tadi, tekan huruf misalkan ke ini tadi ya, ls ya, kita pindah ke folder ini Agustus 2014, cd Agus ya, tekan tab. Oke, enter. Nah, kita sudah bisa pindah ke folder Agustus 2014 ya, contohnya seperti ini ya. Oke, diharapkan Anda paham dengan contoh-contoh ini. Oke, kita bisa pindah ke situ. Nah, sekarang kita perlu tahu satu cara lagi. cd pindah ke atas ya, pwd. Oke, sekarang bagaimana kita pindah ke folder yang ada spasinya namanya dengan ketikan ya. Caranya mudah. cd tanda petik Agustus, kita ketik 2014 ya, tanda petik lagi, enter ya. Oke, kita bisa masuk ke Agustus 2014
masuk ke Agustus 2014. Dengan ini tadi caranya dengan dikurung dalam tanda petik. Oke. Ya. Ya, saya anggap pelajaran CD selesai ya. Kita beranjak ke pelajaran MV. Oke. Ya. Sekarang kita mengenal MV. Kita baca dulu. Man MV. MV move or rename files. Maksud MV adalah dua maksud. Dia punya dua fungsi. Yang pertama dia bisa move. Move ini kalau di dunia GUI kita klik kanan, cut, itu move. Itu move ya. Kemudian rename ya seperti ini, klik kanan, rename. Seperti itu. Jadinya dia punya dua fungsi. Pertama dia bisa memindahkan suatu file atau folder, dan dia bisa mengubah nama. Mengubah nama, rename dari suatu file atau folder. Oke, kita coba ya. ls. Kita bikin file dulu. Misalkan kita file teks ya. Nah, namaku .txt. Oh maaf. .txt. Enter. Namaku misalkan kayak gini. Ctrl D. Oke. ls. Nah, ada ini, file namaku .txt. Kita ubah namanya mv ya, rename mv. Kita ketik dulu namaku .txt. Kita ganti namanya. Misalkan namamu.txt. Ya, ls. Ya, yang tadinya namaku.txt kita berubah, sekarang berubah menjadi namamu.txt. Oke, diharapkan dengan ini Anda paham. Kita coba buat folder sekarang. Ya, mkdir namaku. Oke, ls. Ada folder di sini namaku. Oke. Kita ubah namanya juga. mv namaku namamu. Kita lihat hasilnya. Ya. Ini namaku, foldernya berubah menjadi namamu. Oke. Diharapkan dengan ini ada apa? Sudah, sekarang kita coba memindahkan folder namaku. Kita pindahkan ke kemana ya enaknya ya? Kita pindahkan ke Januari ini aja. Oke. Caranya gampang. mv namamu. Kita setelah mengetik yang mau dipindahkan, kita ketik di mana dia akan dipindahkan. Misalkan ini Januari. Oke, kita coba ya, enter. Nah, sekarang kita ls, pasti nggak ada namamu. Nah, hilang foldernya. Kita cek ada nggak di Januari. cd Januari ya, ls. Banyak banget kan? Kita saring aja, ls grab nama. Ya, ini ada foldernya. Namamu. Sebagai bukti ls main l. Ya, ini ada. D ini adalah directory. Ya, berarti ini namamu nih udah pindah ke Januari. Kita buktikan di sini lewat GUI. Oke, Januari ada nggak namamu di situ? Nama. Gini aja. Ya, ada di sini. Seperti inilah. Oke, seperti ini. Oke, dia sudah pindah ke Januari. Sekarang kita sudah memindahkan sebuah folder. Kita coba memindahkan sebuah file. Namamu ini kita coba pindahkan ke dalam Januari, ke dalam folder namamu. Oke. mv namamu.
.txt. Kita pindahkan ke Januari slash namamu. Oke, enter. Kita lihat, kita pindah ke Januari. ls txt. Oke, kita pindah dulu ke namamu. Ya, kita lihat. Nah, di sini dia sudah pindah. Oke, kita lihat dulu di Januari di folder namamu. Ya, ada satu item. Ya, inilah filenya di sini. Oke. Sepertinya ada satu hal yang saya lupakan di sini. Sebelum MV kita belajarnya CP dulu. Oke, jadi 7 ya. Oke, Anda telah mengenal yang namanya CD dan MV. Sekarang kita mengenal yang namanya CP. CP ini copy. Sama dengan copy di GUI. Kita pindah ke unduhan. Ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba copy ini, file ini, bundle doc ini kita pindahkan, kita copy ke Januari. Sekalian ke namamu aja. cp bundle doc.zip. Kita pindahkan ke Januari slash namamu. Nah, ini folder ya. Boleh diketik slash di sini, boleh tidak. Kita enter. Ya, kita lihat. Kita pindah ke Januari namamu. Kita lihat. Ya, pindah ke sini. Oke. Sekarang Anda sudah mengerti bagaimana memindahkan sebuah file. Sekarang saya tunjukkan satu hal yang penting. Kita pindah ke atas. Kita pindahkan bundle doc ke TMP, ke folder TMP dengan opsi verbose. Ini penting. cp bundle doc, .zip. Ya. /tmp. Kalau kita pakai perintah biasa seperti ini, tapi kalau kita membutuhkan verbose, bagaimana? Min verbose. Enter. Ya. Verbose ini akan mengakibatkan CP menuliskan informasi apa yang sedang dia lakukan. Kalau kita tidak memberikan perintah min verbose, dia akan melakukan sesuatu tanpa tahu kita apa yang dia lakukan. Oke, dengan min verbose kita jadi tahu dia sedang melakukan apa. Ini penting. Sama nanti MV juga begitu. Min verbose. Nah, ini penting sekali. Anda sebaiknya selalu menggunakannya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat man cp. Ini banyak sekali opsinya. Kita akan mencoba menggunakan yang ini, recursive. Karena CP begitu saja akan kurang jika kita berhadapan dengan folder. Misal kita ingin memindahkan ya, semua isi dari folder desktop hunting ini kita pindahkan ke dalam TMP sekaligus foldernya. Oke, gimana caranya? Caranya adalah cp min r besar ya, nama yang mau dipindahkan. Nantinya dengan cp min r ini recursive desktop hunting dan semua isinya akan dipindahkan kemana terserah kita. Mau pindah ke TMP, nah, sebaiknya kita kasih min verbose biar kita tahu apa yang dia lakukan. Oh, maaf. Oke, enter. Ya, dia bekerja.
Dia memindahkan semuanya ke yang namanya folder tmp. Kita lihat cd tmp, oke, ls. Nah, lihat ini di sini ada. Kita lihat cd desktop hunting, ls isinya apa. Oke, seperti inilah prosesnya. Nah, dia melakukan main R yaitu rekursif. Oke, sudah. Saya anggap cpmv selesai. Sekarang mkdir. Sekarang kita naik ke atas dulu ya, tmp ya. Kita bikin folder, misalkan mkdir, misalkan kasih nama saya misalkan Malsasa, enter. Kita lihat. Nah, satu buah folder baru tercipta di sini. Ini yang namanya mkdir, yaitu make directory. Nah, nanti akan sedikit lain kalau Anda membuatnya di misalkan folder yang itu tidak bisa diakses oleh orang biasa. Misalkan di sini usr lokal. Anda nggak bisa membuat folder di sini mkdir Malsasa, gini nggak bisa. Cannot create directory permission denied. Kenapa? Karena Anda hanya user biasa, Anda bukan root. Nah, kalau Anda ingin bikin folder Malsasa di sini ya pakai sudo mkdir. Oke, kita lihat ada nggak. Ya, ada di sini. Oke, seperti inilah prinsipnya. Kita hapus aja lagi ya. rm. Kita sekalian belajar rmdir ya. Sudo rmdir yang sudah kita buat tadi, Malsasa. Oke. Verbose biar kelihatan. Ya, kita lihat lagi. Ada nggak? Nah, udah hilang. Seperti itulah cara kerjanya. Rmdir itu rmdir adalah remove empty directory. Artinya perintah ini akan menghapus suatu direktori yang masih kosong. Bagaimana kalau direktorinya ada isinya? Saya kasih contoh ya. Sudo mkdir. Kita bikin lagi Malsasa. Oke, kita pindah. Oke, kosong, masih kosong. Nah, sekarang kita isi mkdir lagi. Nah, kita kasih di sini misalkan folder belangkon misalkan. Nah, biasa sudo ya ls ada belangkon, mkdir lagi misalkan igos. Oke. Oh, maaf, lupa. Oke. Jadi isinya folder Malsasa ini adalah belangkon dan igos. Kita naik ke atas. Oke. ls ya. Ya, di dalam folder Malsasa ada belangkon, ada igos, ada belangkon, ada igos. Ini gimana kita bisa sudo rmdir Malsasa? Nggak boleh, nggak bisa, karena rmdir itu ditujukan untuk menghapus folder yang kosong, sedangkan folder Malsasa ada isinya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita gunakan ini rm, perintah rm sudo ya, rm main rf ya, main rf Malsasa. Kita kasih main verbose biar kelihatan ya. Kita lihat ya, dihapus semua folder dan isinya, entah itu folder atau file. Itu gunanya rf. Rf itu adalah main r itu rekursif. Dia menghapus mulai dari yang terdalam, file yang paling dalam, kemudian file yang lebih luar sampai ke folder aslinya dihapus semua. Kemudian main f itu force, memaksa. Kalau misalkan ada file yang bandel, folder yang bandel, dia nggak akan peduli, dia akan menghapus dengan paksa. Oke. Ya, dari sini saya harap Anda paham. Bagaimana dengan file? Oke, kita lihat. Di sini nggak ada file, kita bikin file baru aja. Sudo cat text.txt. Oh ya, nggak boleh kayaknya. Sudo vim. Saya bikin file di sini ya.
Oke. Ya, ls. Di sini ada file namanya file.txt. Gimana kita hapus? Dengan rm sudo rm. Ya, nanti kalau misalkan Anda tidak ada di direktori yang membutuhkan root, tidak usah sudo. Oke. rm, nama filenya apa? File.txt. Dan di sini juga berlaku. F gini aja, tekan tab. Oke. Kita kasih verbose ya biar kelihatan. Oke, removed. Ada remove berarti dia sudah dihapus. Kita ls lagi. Ya, udah nggak ada. Seperti itulah cara kerjanya rm. Ini briefly sebuah pengantar pendek. Anda telah mengenal perintah pwd, ya, cd, ls, cd, mv, cp, copy, mv move, kemudian rm dir dulu, remove directory yang kosong, kemudian rm. Ya, ini hal-hal yang penting untuk dipelajari. Tadi ada Anda belajar juga mkdir. Ya, setidak-tidaknya Anda telah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perintah. Ini adalah perintah dasarnya. Anda senantiasa harus membaca man ls, man cp, man mkdir. Anda harus sering membacanya supaya Anda dapat menerapkan opsi-opsi yang lain. Nah, sekian panduan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.